Ya, terima kasih Mitra UNS Menyapa, Anda masih bersama kami di acara UNS Menyapa. Kami informasikan kembali, pemirsa Mitra UNS Menyapa, bahwasanya pada besok lusa hari Rabu dan juga Kamis ya Pak ya, ini akan diadakan UNS Solo Job Fair ke-12 yang akan berlangsung pada tanggal 28 hingga pada tanggal 29 Oktober 2015. Hanya 2 hari, ini artinya kesempatan bagi Anda, para alumni ataupun juga para calon alumni yang akan melakukan, akan mencari lowongan pekerjaan. Ini saatnya, waktunya Anda untuk bisa datang langsung ke UNS Solo Job Fair ke-12 ini yang sudah diadakan oleh CDC. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Pak Kusnandar, ini terkait dengan program-program, lalu juga layanan-layanan apa yang sudah diberikan. Salah satu fokus utama yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Kusnandar, bahwasanya untuk program kerja yang ada di CDC ini lebih kepada pelayanan informasi karir CDC UNS yang bisa diakses melalui halaman web di cdc.uns.ac.id. Ini kita akan berbincang terkait dengan sistem informasi bersama dengan Pak Win. Pak Win, kalau tadi kita Pak Kusnandar sudah menjelaskan ini program pelayanan informasi karir CDC melalui website CDC tadi memang memiliki peran yang sangat penting. Selain menjembatani antara CDC dengan para alumni dan juga para perusahaan, kira-kira di halaman web ataupun sistem informasi yang sudah dibangun oleh CDC ini, apa saja yang alumni bisa dapatkan ataupun juga perusahaan yang bisa dapatkan ini? Baik, terima kasih. Jadi di laman cdc.uns.ac.id, seorang job seeker atau pencari pekerjaan itu bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, begitu. Kemudian di sana ketika nanti sudah mendaftar, yang bersangkutan bisa mendapatkan informasi-informasi yang jauh lebih banyak. Nah, informasi-informasi umum yang kami share di depan, di halaman front page itu antara lain adalah informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan, kemudian informasi-informasi terkait dengan tips begitu ya, mencari kerja, dan kemudian ada tapi relatif banyak dan terkait dengan rekrutmen. Dan itu selalu update setiap waktu begitu ya. Betul. Rekrutmennya di sana ada dua model, misalnya rekrutmen yaitu on campus, yang rekrutmen kemudian diselenggarakan nanti satu waktu begitu, bekerja sama dengan perusahaan gitu, nanti interview, tes dan sebagainya nanti berada di kampus begitu, dan kemudian rekrutmen yang kemudian diselenggarakan. Jadi kita hanya sekedar membantu perusahaan untuk posting atau menyampaikan berita terkait dengan bahwa perusahaan X mengadakan rekrutmen. Nah, nanti tata caranya seperti ini, mengirim mungkin berkas dan sebagainya kemana dan seterusnya. Sebagai saluran informasi saja dari perusahaan ke alumni atau para pencari pekerja ini tadi ya. Betul. Tidak melayani secara khusus perusahaan meminta ini lalu diurusi oleh CDC, tidak ya? Ada juga yang seperti itu. Yang rekrutmen on campus itu. On campus recruitment ya. Berarti secara totalitas itu untuk rekrutmen on campus itu oleh CDC atau seperti apa ini? Iya, dilakukan oleh CDC. Jadi selanjutnya kita sudah ada model, sudah ada kesepakatan antara CDC dan kemudian pihak perusahaan akan merekrut mahasiswa dari program studi atau jurusan apa saja, begitu. Kemudian nanti ada kualifikasinya seperti apa, apakah kemudian butuh TOEFL, butuh kemudian kemampuan soft skill yang komputer dan seterusnya, itu ada spesifikasinya, dan kemudian itu nanti akan kemudian dilaksanakan untuk rekrutmennya itu berada di kampus, gitu. Modelnya seperti itu. Nah, untuk di webnya sendiri, kita selain menginformasikan hal tersebut, menginformasikan terkait dengan yaitu informasi rekrutmen, kita juga melakukan semacam tracer atau kita meminta umpan balik kepada yaitu lulusan kita atau dalamnya alumni Universitas UNS ini untuk kemudian memberikan feedback
kan, memberikan feedback kepada universitas atau fakultas atau program studi terkait dengan bagaimana proses belajar mengajar sewaktu yang bersangkutan itu berada di kampus dahulu. Itu ditangani oleh CDC juga? Seperti itu. Nah, jadi di sistem informasinya kita secara umum ada dua itu. Jadi yang pertama adalah informasi terkait dengan yaitu rekrutmen, dari mulai pendaftaran, kemudian pembukaan informasi lowongan, kemudian nanti pendaftaran, terus nanti ada pengumuman dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sistem besarnya adalah yaitu tracer study. Nah, tracer ini adalah suatu hal yang penting bagi universitas sebagai langkah untuk mendapatkan feedback, masukan dari alumni, dari produk yang pernah kita hasilkan begitu. Dan mereka sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. Nah, ilmu mereka apakah berguna ketika kemudian bekerja, seperti itu. Nah, mereka bisa memberikan feedback di tracer tersebut. Nah, di tracer tersebut memang kami melakukan selama rata-rata sekitar 3 sampai 4 bulan untuk proses tracer tersebut. Proses tracernya ya? Proses tersebut sekitar waktu itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Kemudian kita informasikan, kita broadcast massal. Kita broadcast massal ke seluruh alumni pada masa lulusan tertentu. Misalkan lulusan tahun 2014. Kita broadcast SMS bahwa Anda mempunyai user dan password sekian begitu. Kami dari Universitas 11 Maret akan mengadakan survei, kuesioner. Respon dari para alumni seperti apa ini kalau untuk program tracer ini? Kalau program tracer responnya cukup bagus. Dan sementara ini sekitar hampir 50% Pak ya? Iya, 40-50%. 40 sampai 50% dari kalau grossnya kita bisa sampai 60%. 60%? Iya, gross respon rate. Ya. Jadi dari katakanlah jadi setiap tahun itu kita ada lulusan sekitar untuk S1 dan S1 ya. S1 sekitar 4.500 sampai 5.000. Yang itu terbagi menjadi 3 wisuda begitu. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian akan kami broadcast. Yaitu user masuk ke sistem tracer kita. Nah, sistem tracer ini memang butuh kemudian di SMS nah itu berarti ke perkembangan Solo Job Fair ke-12 ini mengungkapkan bahwasanya memang penting CDC sendiri, lalu juga peran CDC terhadap alumni dan juga perusahaan. Acara job fair ini menjadi sangat penting karena di situ banyak lahan, banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tentunya. Nah, kalau untuk tahun ini kira-kira ada gambaran khusus kah atau mungkin bisa dibilang sebelumnya, Pak Win? Pak Kus ini? Pak Kus silakan. Job fair kali ini sebenarnya pada prinsipnya sama dengan job
jadi masih ada 2. Ya. Kan ada BUMD Bank Jatim itu juga sekarang gabung yang tahun-tahun. Ada perusahaan yang lain yang baru ke kita itu ada perusahaan 3 pilar gitu ya. Ini dalam kegiatan job fair ini. Ya, baik. Pak Kus, pemirsa di rumah untuk bisa bergabung. Nah, cara pemirsa pada tanggal 28/9/2015. Silakan Anda bisa telepon di line telepon interaktif kami di 0815677035545. Kami ulangi lagi ke 0815645. Kita akan ajak pemirsa di rumah, mitra UNS untuk bisa bergabung bersama kami. Yakni adalah UNS Solo Job Fair ke-12. Kita akan kembali usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami di UNS.